jadi balik lagi di channel aku. Seperti biasa, buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yaudah subscribe, terima kasih banyak. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas lagi tentang psikopat. Aku udah lama banget nggak bikin tentang psikopat. Jadi buat kalian yang mau nonton videoku dulu-dulu, itu aku sering banget ngebahas tentang psikopat atau pembunuhan. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas lagi tentang psikopat atau pembunuhan guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Jadi guys, di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu psikopat yang bernama Patrick David Mackay. Jadi dia ini adalah salah satu psikopat atau pembunuh berantai yang menyaksikan korbannya sekarat sampai dengan meninggal dunia. Nah ini guys yang ngebedain psikopat dengan pembunuhan biasa gitu. Kalau misalnya jangan kita lah ya, kayak misalnya si A ini merupakan psikopat. Nah terus dia ini itu mau ngebunuh si B. Nah dia ini ngebunuhnya itu, dia itu lebih suka ngebunuhnya itu dengan cara yang pelan-pelan gitu loh guys, kayak tahap per tahap. Jadi ada bagian yang sekaratnya gitu. Jadi kalau misalnya contoh lagi nih, kalau misalnya si C ini, dia itu seorang pembunuh aja tapi bukan psikopat, dan dia mau ngebunuh si D. Nah dia ini langsung bunuh aja si D ini sampai meninggal, udah. Tapi kalau misalnya beda nih dengan yang si A yang merupakan psikopat mau membunuh si B, dia itu bakalan tahap per tahap. Misalnya nusuk bagian kakinya dulu, terus dia kesakitan nih si B, terus dia bakalan nusuk lagi nih di bagian tangan misalnya. Jadi kayak pelan-pelan tapi menyakitkan dan juga mematikan guys. Oke guys, jadi Patrick Mackay ini adalah seorang pembunuh berantai yang telah mengakui telah membunuh 11 orang di Inggris pada pertengahan tahun 1970-an. Jadi si Patrick Mackay ini digambarkan sebagai sesosok pembunuh berantai atau psikopat yang sangat-sangat kejam guys. Oke, kita flashback nih ya guys. Jadi pada masa kecilnya si Patrick Mackay ini merupakan korban penyiksaan dari ayahnya sendiri yang sangat kejam dan juga pecandu alkohol guys. Jadi mungkin karena efek dari alkohol yang terlalu banyak, jadi dia ngelakuin sesuatu itu tanpa dipikir-pikir lagi, tanpa melihat itu siapa, anaknya atau keluarganya gitu. Jadi dia tega gitu guys untuk menyiksa anaknya sendiri. Dan si Patrick Mackay inilah anaknya dari si orang pecandu alkohol ini. Jadi dia dulu kecil itu sering disiksa oleh ayahnya sendiri guys. Nah pada saat si Patrick ini berusia 10 tahun, ayahnya yang kejam dan juga pecandu alkohol tadi yang bernama Harold itu meninggal dunia guys, karena komplikasi dampak dari alkohol tadi dan juga jantungnya itu yang melemah. Nah jadi si Patrick ini ya walaupun ayahnya suka nyiksa dia, tapi namanya juga ayahnya sendiri gitu ya. Jadi si Patrick ini itu bener-bener kayak nggak rela banget kehilangan ayahnya, kayak bener-bener nggak nerima kalau ayahnya itu sudah meninggal dunia guys. Jadi dia ini kayak memberitahu ke orang-orang gitu kalau misalnya ayahnya ini masih hidup. Jadi kayak dia bilang, tau gak sih ayah aku tuh masih hidup, ayah aku tuh belum mati, jadi ayah aku tuh masih hidup loh, kayak gitu loh guys. Dan dia itu juga suka nyimpen foto ayahnya sendiri kepada orang lain gitu, kayak nitipin ke orang lain gitu guys. Nah jadi pada saat remaja nih, si Patrick ini tuh menderita amarah yang benar-benar ekstrim banget. Ya mungkin ini efek dari dia masa kecilnya suka disiksa sama orang tuanya, maksudnya ayahnya tadi. Terus ditambah lagi dia nggak terima alias nggak rela kalau ayahnya itu meninggal dunia, mungkin mengakibatkan dia stres atau depresi, jadi kayak banyak pikiran gitu ya guys. Nah ini berdampak pada masa remajanya. Jadi pada masa remaja dia mengakibatkan dia itu menderita amarah yang sangat-sangat ekstrim, sehingga dia itu terlibat dalam pembunuhan hewan alias dia ngebakar hewan gitu. Dia juga kekejaman. Dia itu juga pernah menggertak anak-anak muda, terus juga mencuri di rumah orang alias merampok gitu guys. Dan dia juga pernah ada kemauan untuk membunuh ibu dan bibinya sendiri guys. Oke guys, kemudian dia juga pernah nih berusaha untuk membunuh seorang laki-laki yang lebih muda dari dia gitu. Jadi umurnya di bawah dia gitu guys.
Dan dia bilang kalau misalnya dia itu bakalan berhasil ngebunuh anak laki-laki tersebut kalau misalnya tidak ditahan gitu guys. Dan dia juga berusaha untuk ngebakar sebuah gereja Katolik. Nah, karena banyak kejadian hal tersebut yang terjadi, dia punya kemauan untuk membunuh orang lain gitu kan. Jadi dia menghabiskan masa remajanya itu keluar masuk dari rumah mental gitu dan juga institusi. Jadi pada saat itu dia ini kayaknya orangnya itu mikir kalau misalnya si Patrick ini kayaknya gangguan mental deh. Kayak ya masih batas wajar gitu loh guys. Jadi kayak belum dianggap kalau misalnya perbuatan si Patrick ini tuh sudah serius dan sudah sangat berbahaya. Jadi belum guys, jadi belum sampai sana mikirnya. Jadi orang-orang itu mikirnya kayaknya dia ini kayak gangguan mental biasa aja kayak gitu. Oke, nah pada saat dia berusia 15 tahun ya guys, jadi adalah salah satu psikiater gitu bilang kalau misalnya si Patrick ini itu merupakan seorang psikopat. Dan kalau misalnya dia udah dewasa tuh, dia ini kan masih remaja, masih 15 tahun. Dan kalau misalnya dia udah menuju dewasa, usia dewasa, dia bakalan tumbuh menjadi seorang psikopat yang sangat kejam guys. Nah, hari-hari berlalu, tahun demi tahun, hingga pada akhirnya dia ini udah dewasa guys. Dan pada saat dewasa ini dia sudah sempat menggunakan narkoba. Dan pada tahun 1973 nih, dia ketemu dengan temen, kayak dia berteman sama salah satu pastor gitu. Dan pada saat itu dia mencuri uang dari temannya ini, yang mengakibatkan dia ditangkap polisi. Dan hingga pada akhirnya pertemanan mereka hancur guys. Ya karena mungkin temannya ini gak percaya lagi sama si Patrick ini karena dia sudah mencuri uangnya gitu. Nah setelah ditahan oleh polisi nih, dia ini itu pindah guys ke London. Dan pada saat di London ini dia itu menenggelamkan seorang gelandangan di sungai guys. Duh parah banget sih. Hingga pada tanggal 21 Maret 1975 si Patrick ini ngebunuh salah satu pastor dengan menggunakan kapak guys. Jadi dia jadi dia meretas tengkorak korban sampai si korban itu kehabisan darah. Dan dia tuh kayak abis ngeretas ke tengkorak yang menggunakan kapak, dia itu diemin aja. Dan dia nyaksiin si pastor ini itu kehabisan darah hingga pada akhirnya tewas. Ini nih bagian seremnya. Jadi habis dia ngapak si korbannya ini, terus dia diemin aja sampai dia kehabisan darah, sampai dia sekarat, dan hingga pada akhirnya tewas guys. Nah setelah membunuh nih, jadi dia ini ditangkap oleh polisi dan menjadi tersangka guys. Dan pada saat itu dia diinterogasi sama polisi dan dia mengakui telah membunuh 11 orang dalam rentang waktu 2 tahun guys. Hingga pada akhirnya si Patrick ini didakwa 5 pembunuhan, tapi 2 pembunuhannya itu dibatalkan karena kurang bukti gitu. Dan pada November 1975 si Patrick ini itu telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan dia merupakan satu dari 50 orang yang divonis untuk dipenjara seumur hidup, dan kemungkinan besar itu tidak akan dibebaskan dari penjara guys. Ya dengan kata lain dia bakalan mati di penjara gitu. Oke guys, jadi ini lumayan serem ya ceritanya, bener-bener serem banget kalau misalnya tentang psikopat atau pembunuh gini. Oke guys, jadi sekian dulu untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like-nya, komen, dan juga subscribe ya guys. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, terima kasih banyak. Oke guys, jadi buat kalian yang mau request boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di lain hari. Dulur-dulur aku.